Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dwi Erlina Sari dalam pembelajaran biologi. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang metabolisme, yaitu bagian yang kedua. Pada bagian kedua ini materi kita adalah tentang katabolisme. Masih ingat kan pada pembelajaran sebelumnya bahwa metabolisme merupakan semua reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nah, metabolisme terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Katabolisme di sini contohnya adalah proses respirasi. Kemudian kalau untuk anabolisme itu contohnya adalah proses fotosintesis. Apakah yang dimaksud dengan katabolisme? Katabolisme adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya adalah proses respirasi. Di kelas 11 kalian sudah belajar tentang respirasi, ya, tentang respirasi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang respirasi tapi di tingkat sel, yaitu respirasi seluler. Ada beberapa tahap dalam proses respirasi seluler. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, berikutnya adalah siklus Krebs dan transport elektron. Mari kita pelajari setiap tahapan dari respirasi seluler berikut ini. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah penguraian glukosa menjadi asam pirufat. Bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat dari gambar berikut, ini adalah gambar struktur sel yang sudah Anda pelajari di kelas 11. Ya, kelas 11 kalian sudah belajar tentang struktur sel. Nah, ini hanya mengingatkan saja. Di sini ada organel-organel sel. Nah, yang akan kita pelajari di sini yang berkaitan dengan respirasi adalah mitokondria, ya. Ini organel yang akan kita yang berhubungan dengan materi kita kali ini, yaitu mitokondria. Setelah kita perbesar, nah seperti ini, ya, ini adalah mitokondria. Di sini terdapat ribosom, ya, kemudian di sini ada matriks, ya, kemudian ada membran luar dan membran dalam, kemudian ada antar membran. Nah, ini adalah skema dari proses perubahan dari glukosa menjadi asam pirufat atau proses glikolisis. Kita lihat dari glukosa, karena tadi perubahan glukosa, ya. Glukosa adalah senyawa berkarbon 6 di sini, ya, C6H12O6, ya, ingat ya. C6 atau glukosa di sini akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Kalian perhatikan di sini dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah pada, nah, di sini ya. Di sini ada fosfat yang terikat pada atom karbonnya, yaitu atom karbon nomor 6, sehingga terbentuklah glukosa 6 fosfat. Fosfatnya didapat dari mana? Fosfat ini didapat dari pemecahan ATP menjadi ADP. Jadi dalam perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ini membutuhkan 1 ATP.
Ya, ATP ini dipecah menjadi ADP atau ATP itu adenosin trifosfat dipecah menjadi adenosin difosfat dan satu gugus fosfatnya akan dilepaskan dan terikat bersama glukosa ya membentuk glukosa 6-fosfat. Tahapan berikutnya adalah glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa ya, menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, kita lihat di sini strukturnya tidak berubah antara glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat karena merupakan senyawa isomer ya. Di sini tidak terjadi perubahan dari ATP menjadi ADP karena tidak membutuhkan ya di sini tidak membutuhkan peranan atau pemecahan ATP. Kemudian fruktosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ya. Dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Apa yang berubah? Yang berubah adalah fosfat di sini ya, fosfat di sini yang tadinya hanya ada satu fosfat yang terikat pada atom karbon nomor 6, di sini mendapatkan satu fosfat lagi yang terikat pada atom karbon nomor 1, sehingga menjadi fruktosa 1,6-bi. Fosfat bi ini artinya 2. Menjadi fruktosa yang mengikat fosfat pada atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 6. ATP di sini diubah menjadi ADP ya, karena di sini mendapatkan satu gugus fosfat lagi. Gugus fosfat ini didapat dari pemecahan ATP menjadi ADP, sehingga dari perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-fosfat itu membutuhkan satu ATP. Tahapan berikutnya adalah pemecahan ya. Pemecahan fruktosa 1,6-bifosfat ini menjadi 2 senyawa berkarbon 3. Kalau di sini tadi ya, di sini dari glukosa, fruktosa ini karbonnya 6. Kemudian kita pecah menjadi 2 senyawa berkarbon 3. Ya, menjadi 2 senyawa berkarbon 3. Kita lihat di sini ini berkarbon 3 ya, di sini juga 3. Menjadi 2 senyawa berkarbon 3 yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat ya. Nah, kita ambil salah satu saja karena di sini antara dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat itu tahapannya sama. Jadi kita ambil salah satu saja. Kita ambil yang di sisi kanan ini ya, di sisi kanan ini. Ini adalah senyawa berkarbon 3 ya. Senyawa berkarbon 3 di sini masing-masing ya, masing-masing tetap mengandung atau berikatan dengan fosfat. Kita lihat di sini ya, fosfogliseraldehid itu diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat. Ya. Nah, di sini terjadi ADP, NAD ya, nikotinamid adenin dinukleotid itu akan diubah menjadi NADH ya, NADH. Nah, kemudian dari 1,3-bifosfogliserat ini diubah menjadi 3-fosfogliserat. Di sini terjadi pembentukan ATP. Ya, ADP diubah menjadi ATP, berarti ATP di sini adalah dihasilkan. ATP dihasilkan. Kita lihat di sini ADP diubah menjadi ATP, berarti ADP plus P. P-nya dari mana? P-nya didapat dari salah satu fosfat yang terikat pada 1,3-bifosfogliserat. Ya, 1,3-bifosfogliserat itu dirubah menjadi 3-fosfogliserat dengan menghasilkan ATP. Kemudian 3-fosfogliserat itu diubah menjadi 2-fosfogliserat. Ini hanya berubah posisi
fosfatnya yang tadinya terikat pada karbon nomor 3 ya, berpindah ke karbon nomor 2. Kemudian berikutnya di sini adalah dilepaskan H2O ya, H2O-nya dilepaskan dan diubah menjadi fosfoenol pirufat ya. Jadi 2 fosfogliserat ini diubah menjadi fosfoenol pirufat di sini dengan melepaskan H2O. Kemudian berikutnya adalah fosfoenol pirufat ini diubah menjadi enol pirufat dan asam pirufat ya di sini. Terakhir adalah asam pirufat. Nah, pada perubahan ini dihasilkanlah 1 ATP atau ADP diubah menjadi ATP. Jadi P yang di sini akan berikatan dengan ADP dan menghasilkan ATP. Sehingga dari cabang yang salah satu cabangnya ya ini dari fosfogliserat ya, fosfogliseraldehid sampai dengan asam pirufat itu dihasilkan 2 ATP. Kemudian 1 NADH. Kemudian karena di sini cabangnya ada 2, jadi ada 2 senyawa triosa ya atau senyawa berkarbon 3, sehingga dihasilkan 4 ATP ya. Ini 2 ATP, di sini juga 2 ATP. Ini 1 NADH, ini 1 NADH, sehingga dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Tetapi di sini ada 2 ATP tadi yang dipakai atau 2 ATP yang dibutuhkan. Ya, jadi 2 ATP itu terpakai atau dibutuhkan dan 4 ATP dihasilkan. Sehingga hasil bersihnya adalah 2 ATP ya, 2 ATP. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan yang berikut ini. Nah, ini glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat ya. Itu melibatkan enzim heksokinase dengan di sini ATP dirubah menjadi ADP. Ini menjadi 2 ya, gliseraldehid fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Nah, oke ya, kita lihat di sini energi yang dibutuhkan adalah 2 ATP. 2 ATP ini yang sebentar. Nah, 2 ATP di sini ini yang energi yang dibutuhkan. Kemudian dua ATP ini energi yang dibutuhkan dan energi yang dihasilkan adalah 4 ATP. 4 ATP itu dari sini ya, ini 1, ini 1 ya di salah satu sisi karena ini ada 2 cabangnya ya. Tadi cabangnya ada 2 sehingga kita di sini 2 ATP, 2 ATP sehingga 4 ATP. 4 ATP. Ya. Energi yang dibutuhkan 2 ATP, energi yang dihasilkan 4 ATP plus 2 NADH. Ya, ini NADH-nya. NADH-nya di sini dari gliseraldehid 3 fosfat ini dihasilkan 1 NADH, kemudian dari jalur dihidroksi aseton fosfat ini juga 1 NADH sehingga di sini 2 NADH. Ya, ATP yang dihasilkan juga sama dari jalur gliseraldehid
3 fosfat ini 2 ATP, ya, dari jalur dihidroksiaseton fosfat ini juga 2 ATP, sehingga energi yang dihasilkan adalah 4 ATP. Sehingga hasil akhirnya, hasil bersihnya adalah 2 ATP plus 2 NADH. Ya, jadi di sini ATP dibutuhkan, ini ATP yang dihasilkan. Jadi min 2 plus 4. Gitu ya, min 2 plus 4 berarti plus 2. 2 ATP dihasilkan dan 2 NADH. Oke. Jadi, setiap satu molekul glukosa itu diubah menjadi 2 asam pirufat. Ya, jadi dari glikolisis itu setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat dan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Berikutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Molekul pirufat dari hasil glikolisis memasuki mitokondria dan diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pirufat dari hasil glikolisis tadi, ya. Pirufat hasil glikolisis ini akan masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil koenzim A, ya, asetil CoA. Oke. Nah, proses berikutnya adalah siklus Krebs, ya. Siklus Krebs disebut dengan Krebs karena untuk mengabadikan ilmuwan yang menemukan siklus ini, ya, Hans Krebs. Ini dari asetil CoA, ya, atau dekarboksilasi oksidatif tadi. Asetil CoA, kemudian ini masuk ke siklus Krebs, ya, dari sitrat, ya, kemudian isositrat, alfa ketoglutarat, kemudian suksinil CoA, kemudian diubah lagi menjadi suksinat, fumarat, kemudian malat, oksaloasetat, dan kembali lagi. Nah, kita lihat di sini adalah NADH di sini, ya. Di sini ada NADH, di sini ada NADH, kemudian ada lagi satu NADH di sini. Jadi, dalam satu siklus Krebs ini dihasilkan 3 NADH, ya, 3 NADH di sini dari proses perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian ada lagi dari proses alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, dan satu lagi dari perubahan malat menjadi oksaloasetat. Di sini dihasilkan NADH. Jadi dalam satu siklus Krebs ini dihasilkan 3 NADH. Ya, 3 NADH. Kemudian dalam perubahan suksinat menjadi fumarat, di sini terjadi perubahan dari FAD menjadi FADH2. Ya, jadi dihasilkan satu FADH2 karena siklus Krebs-nya tadi 2, ingat ya, karena tadi dari glikolisis tadi kan ada 2 jalur, ya, satu dihidroksiaseton fosfat, satu gliseraldehid 3 fosfat, sehingga asam piruvatnya dihasilkan 2. Nah, kemudian asam pirufat berlanjut ke dekarboksilasi oksidatif, ya, kemudian siklus Krebs. Berarti siklus Krebs-nya juga 2. Kalau siklus Krebs-nya 2, berarti kalau satu siklus Krebs di sini 3 NADH dan 1 FADH, berarti kalau 2 FADH adalah 2 siklus Krebs berarti 2 FADH dan di sini adalah 6 NADH. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah proses siklus Krebs, ya.
Nah, kita lihat di sini ya. Energi hasil dari siklus Krebs adalah di sini 2 GTP sama dengan 2 ATP, 2 FAD dan 6 NADH. Jadi FAD di sini FADH-nya ada 2, kemudian NADH-nya ada 6. Karena di sini ada 3. Ya, tadi satu siklus Krebs itu ada 3 NADH. Berarti kalau 2 siklus Krebs ada 6. Begitu juga dengan FADH yang dihasilkan. Kalau satu siklus Krebs itu dihasilkan 1 FADH, kalau 2 siklus Krebs berarti 2 FAD. Energi hasil akhir glikolisis plus siklus Krebs. Ya, glikolisis plus siklus Krebs di sini 4 ATP, 2 FAD dan 10 NADH. Kita lanjutkan. Tahapan berikutnya adalah transport elektron ya. Pada proses transport elektron ini terjadi pemindahan atau transfer elektron ya dari satu penerima atau dari satu akseptor ke akseptor berikutnya gitu ya. Di sini akseptor elektron itu ya, aliran elektronnya ini dilempar kemudian diterima oleh akseptor, kemudian dilemparkan lagi atau dilepaskan lagi dan diterima lagi oleh akseptor berikutnya. Ya, ini ada beberapa akseptor elektron dan penerima elektron yang terakhir adalah oksigen. Ya, penerima elektron yang terakhir atau akseptor elektron yang terakhir adalah oksigen sehingga terbentuklah H2O ya, H2O. Jadi dalam proses respirasi itu dihasilkan juga H2O. Jadi selain dihasilkan energi, dihasilkan H2O. Nah, ini adalah proses transport elektron. Ya, ini aliran elektronnya, ini akseptor elektron ya, ada sitokrom B, ada sitokrom C. Dan akseptor elektron yang terakhir adalah oksigen. Oksigen ini ya, sehingga terbentuklah H2O. Jadi hasil dari respirasi seluler ya, pada proses glikolisis ini 2 ATP dihasilkan dan 2 NADH. 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Sehingga di sini 2 ATP ditambah 2 NADH. Ya, 2 NADH itu 2 kali 3 ATP karena 1 NADH setara dengan 3 ATP sehingga dihasilkan di sini 8 ATP dari proses glikolisis. Kemudian pada tahapan dekarboksilasi oksidatif di sini 2 NADH. 2 NADH kalau kita konversi ke dalam ATP itu 2 kali 3 ATP sehingga dihasilkan 6 ATP. Kemudian pada siklus Krebs itu 2 ATP, kemudian 6 NADH dan 2 FADH2. 2 ATP plus 6 NADH. 6 NADH ini 1 NADH itu 3 ATP berarti 6 kali 3 ATP. Kemudian 1 FADH itu setara dengan 2 ATP sehingga 2 kali 2. Jadi dihasilkan 24 ATP ya. 2 ATP kemudian 6 ini 6 kali 3 ATP berarti 6 kali 3 ada 18 ya, 2 ditambah 18 menjadi 20 kemudian di sini 2
2 FAD. FAD-nya 1 FAD itu 2 ATP sehingga 2 kali 2 4. Tadi 20 ditambah 4 sehingga 24 ATP dihasilkan dari siklus Krebs sehingga total energi yang dihasilkan dalam proses respirasi seluler adalah 8 ATP dari glikolisis, 6 ATP dari proses dekarboksilasi oksidatif, dan 24 ATP dari proses dari tahapan siklus Krebs. Sehingga totalnya 38 ATP. Nah, 38 ATP hasil total dari proses respirasi seluler. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.